Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa teknik industri. Alhamdulillah, di mata kuliah algebra linear ini, kita sudah pertemuan ke-14. Artinya sebentar lagi kita akan mendekati UAS. Jadi kita masuk ke bab terakhir, yaitu tentang transformasi linear. Kemarin dibahas tentang transformasi linear, yang mudah-mudahan memberikan inspirasi tentang apa sih sebenarnya hakikatnya ketika kita berbicara tentang transformasi linear. Nah, di pertemuan ini kita akan bahas tentang beberapa operator yang ada di dalam transformasi linear, yang kemudian bagaimana cara pengerjaannya menggunakan matriks maupun menggunakan vektor. Oke, pertama kita akan bahas tentang masalah refleksi. Ya, dari katanya kita bisa melihat, menyimpulkan bahwa refleksi adalah pencerminan, ya, pencerminan dari suatu titik, suatu objek, ya, yang kemudian di sini kita menggunakan di dimensi 2 dan dimensi 3. Nah, di sini sengaja Bapak sebutkan ada beberapa operator, ada pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, matriks yang digunakan adalah matriks ini, ya, yang kemudian secara persamaan dia merubah, ya, titik X, Y menjadi titik W1 dan W2, ya, di mana W1-nya itu merupakan negatif X, ya, dan kemudian W2-nya jadi Y, ya. Nah, kalau operasi matriksnya yang digunakan adalah operasi matriks 2x2 ini. Nah, contohnya misalnya di sini kita punya satu titik yaitu X, Y, yang kemudian kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, maka dia akan menghasilkan titik baru yang memiliki koordinat negatif X, Y. Ya. Nah, di mana ya operator pencerminan refleksi ini kemudian disimbolkan dengan suatu fungsi W atau fungsi T terhadap variabel X. Ya. Atau X di sini berupa titik, ya, X, Y. Nah, itu ya untuk kemudian refleksi. Kemudian ada ketika misalnya sama, ketika pencerminan terhadap sumbu X, maka matriks yang bersesuaian adalah matriks operator ini, yaitu 1, 0, 0, min 1. Yang kemudian merubah titik yang awalnya X, Y menjadi X, min Y. Maka kita bisa melihat di gambar, ya, awalnya kita punya titik X, Y, kemudian dicerminkan terhadap sumbu X, ya. Maka di sini kita lihat, ya, bahwa si vektor X, Y ini dia memiliki sudut misalnya di sini theta. Maka sudut pencerminannya pun terhadap sumbu X memiliki sudut yang sama besarnya, sesuai dengan konsep dari kesebangunan dan kekongruenan, ya. Di sini kita bisa lihat notasi atau titik-titik hasil transformatifnya adalah X, min Y. Ya. Di sini hanya kemudian menegatifkan nilai Y. Sedangkan matriks yang bersesuaian atau matriks operatornya adalah 1, 0, 0, min 1. Selanjutnya, kita punya pencerminan terhadap garis. Kalau tadi kan terhadap sumbu, ya, sumbu X dan sumbu Y yang sama-sama merupakan garis. Nah, sekarang dengan garis Y sama dengan X. Maka kita bisa melihat, ya, jika ada garis Y sama dengan X, maka awalnya kita punya X, Y, berubah tandanya atau berubah susunannya jadi Y, X. Ya. Y, X merupakan titik baru yang diperoleh dari hasil transformasi refleksi, ya, terhadap titik X, Y. Nah, kalau tadi kita bicara tentang di ruang dimensi 2, dan bagaimana di ruang dimensi 3, ya. Maka matriks yang beroperatornya kita punya matriks ukuran 3x3 karena kita berada di dimensi 3, yaitu 1, 0, kemudian 0, 1, 0, dan 0, 0, min 1. Kita bisa lihat bahwa di sini dari matriks identitas hanya kemudian menegatifkan, ya, unsur elemen yang ada di baris ketiga dan kolom ketiga. Sedangkan kita tahu bahwa kalau misalnya si matriks titik tadi, kemudian kalau kita operasikan dengan matriks standar ini, ya, maka akan menghasilkan bentuk seperti ini, ya. Yang awalnya X tetap X, yang awalnya Y tetap Y, kemudian yang Z jadi negatif Z. Nah, ini kita bisa lihat, ya. Misalnya kita punya titik X, Y, Z.
Maka jika direfleksikan, ya, jadi X, Y, negatif Z. Ya, ingat ini ya, kalau secara gambar ini tidak berada di bidang XY, tetapi berada agak ke bawah. Nah, titik ini berada pada bidang XY, sedangkan titik W ini dia seperti membentuk sudut ya. Jadi sudut yang dibentuk antara garis atau garis ini, vektor ini ya. Kemudian itu sama dengan garis yang dibentuk antara vektor W dengan bidang XY. Ya. Jadi dia tidak berada di sini, karena kalau misalnya dia berada di sini, di bidang XY, itu artinya dia proyeksi ortogonal, beda lagi. Kalau ini kan refleksi, ya. Kalau ini refleksi, sehingga dia menghasilkan titik yang berada di bawah. Lihat ini, nilai Z-nya negatif. Oh, berarti jika misalnya tinggi Z di sini ada 2, maka dia agak ke bawah, yaitu negatif 2. Berada pada level tingkat Z-nya berada pada level negatif 2. Nah, ini untuk yang terhadap bidang XY. Nah, selanjutnya terhadap bidang XZ. Maka ini matriks yang operatornya, ya. Matriks yang bersesuaian untuk operatornya. Ya, perbedaannya yang X tetap X, yang Y jadi negatif, yang Z tetap Z. Maka kita punya X, Y, Z, ya. Maka ketika dicerminkan ya terhadap bidang XZ, ini bidang XZ, nah ini titik ini berada pada bidang XZ, sedangkan kalau titik ini ya berada agak menyerong, ya. Dan kita lihat Y-nya negatif. Nanti di sini ada garis hayam, ya, garis sumbu Y, maka di sini ada titik negatif Y, ya. Jika di sini ada negatif Y, maka di sini ada negatif Y, ya, seperti itu. Kemudian kalau misalnya selanjutnya pencerminan terhadap garis YZ, ya, yang X jadi negatif, ya, negatif X, kemudian hasil transformasinya yang Y tetap Y, yang Z tetap Y. Ini matriks yang bersesuaiannya. Kemudian kita punya bentuk ilustrasinya seperti ini. Jika X, Y, Z ini, ya, kemudian dicerminkan terhadap bidang YZ, ya, bidang ini antara sumbu Y dan sumbu Z, maka menghasilkan negatif X, Y, Z. Nah, itu untuk refleksi. Nah, ini beberapa contoh, misalnya kita berada di R2, ya, ada matriks, ada titik A 2,3, ya, 2,3 berada di kuadran 1, maka hasil refleksi terhadap sumbu Y-nya berada di kuadran 2. Nah, tadi kan kita punya matriks yang bersesuaiannya negatif 1, 0, 0, 1. Nah, kita punya X, Y, X-nya kita punya 2,3. Maka menggunakan perkalian matriks biasa, kita memperoleh hasilnya adalah negatif 2,3. Ya. Ini kalau dalam bentuk matriks atau dalam bentuk vektor. Ya. Sama pun, kalau misalnya contoh 2, kita punya titik 2,3, direfleksikan terhadap sumbu X, maka kita punya, ya, dengan perhitungan dengan matriks tadi yang bersesuaiannya adalah 1, 0, 0, 1, maka kita punya, ya, hasilnya adalah 2,3. Nah, bagaimana dengan yang garis Y sama dengan X? Nah, kalau Y sama dengan saya, misalnya kita punya titiknya 2,3, maka bertukar, ya, dengan matriksnya tadi 0, 1, 1, 0 dioperasikan, sehingga tertukarlah jadi 3,2. Nah, itu beberapa contoh untuk yang refleksi. Sekarang kita lanjut ke proyeksi ortogonal. Ya. Nah, proyeksi ortogonal pada sumbu X, matriks yang bersesuaian adalah 1, 0, 0, 0. Jadi kita lihat di sini, matriks 0 semua, kecuali elemen utamanya, ya, yang di baris pertama, yaitu 1. Jadi, ini hasil transformasinya, yang X tetap X, nah, yang Y jadi 0. Nah, bentuknya seperti ini. Ini adalah vektor X, ya. Kemudian dia berada pada titik X, Y, maka ortogonalnya adalah ini. Ya. Dia berada atau merupakan bayangan garis ini, ya, di sumbu X. Jadi sebenarnya proyeksi itu sama aja dengan bayangan sumbu X di titik di sumbu X. Selanjutnya bayangan di sumbu Y. Kita punya, jika punya vektor X seperti ini, kemudian di proyeksi ortogonalkan, maka menjadi garis atau vektor W, ya. Maka yang X jadi 0 dan yang Y tetap Y. Nah,
Jadi perbedaannya seperti itu. Nah, bagaimana untuk yang di ruang dimensi 3? Maka kita punya ya, yang X tetap X, yang Y tetap Y, yang Z jadi 0. Ya, kalau secara gambar seperti ini. Nah, ini baru yang namanya proyeksi ortogonal, ya. Tadi titik tadi ya berada pada bidang X, Y, sehingga diproyeksikan seperti ini. Kita lihat bayangan vektor X yaitu vektor W, ya, berada pada bidang X, Y, ya. Sama pun untuk yang bidang XZ, ya, maka bayangannya adalah vektor W ini, ya. Ini ada vektor Z, X, ini ada bayangannya vektor W. Sama pun, ya. Nah, ini kalau yang vektor proyeksi ortogonal pada bidang YZ. Nah, ini YZ yang berdiri ini, nampak seperti dinding. Maka ketika ada vektor X, proyeksi ortogonalnya adalah vektor W yang berada pada bidang YZ. Artinya titiknya yang awalnya X jadi 0, Y tetap Y, Z tetap Z. Nah, itu saja yang akan dibahas di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan teman-teman paham tentang transformasi linear. Dan tentu ketika bisa mahir untuk transformasi linear ini, teman-teman harus paham tentang tadi ya beberapa formula-formula dari operator transformasi linear. Ada refleksi, kemudian nanti ada proyeksi ortogonal, ya, kemudian nanti ada rotasi di pertemuan berikutnya kita bahas, dan juga ada share ya, atau share itu mungkin bisa juga penyempitan atau pelebaran gitu ya, dan sebagainya. Kemudian juga bahas juga akan tentang komposisi. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.